Mudah-mudahan tidak ada yang sakit ya, dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Untuk hari ini Pak Dr. absen dulu, mungkin ada yang tidak hadir hari ini. Berapa anak? Oh ya, 2 anak. Namanya siapa saja? Ya, ini. Untuk pembelajaran kali ini, ya, ini kalau maskernya dibuka dulu ya, supaya jelas sekalian. Kita akan mengenal mikroskop ya. Jadi yang ada di meja kalian di situ itu sudah ada mikroskop yang masing-masing akan kalian pelajari. Ya, silahkan ya, kalian buka ya, dibuka penutupnya. Ya, penutupnya silahkan dibuka semua. Kalian coba perhatikan baik-baik mikroskop itu. Ini namanya mikroskop siswa ya. Mikroskop siswa ini tujuannya ya untuk pada saat pembelajaran tentang mikroskop bagi siswa SMP ya. Nah, tapi kan untuk mengenal mikroskop ini, saya jelaskan dulu ya bagian-bagiannya, bahwa pada bagian atas dulu ya. Ini ada namanya lensa okuler. Dengan mata, kalian ketika nanti akan mengamati objek, nah di situ akan mendekati lensa okuler ya. Kemudian ada bagian berikutnya ini ada pengentar lensa, ya, namanya revolver ya. Ini silakan nanti bisa diputar, coba ya. Kamu coba putar bisa enggak? Ya bisa ya. Oke, bisa. Jadi ini ketika diputar nanti bisa menghasilkan apa? Perbesaran. Mau berapa kali? Oh, 4 kali. Oh, ditambah lagi misalnya 20 kali. Bisa. Atau bisa 10 kali. Ya. Oke. Kemudian ada namanya pentas ya, pentas mekanis. Ini tempat untuk objek diletakkan di kaca ya. Jadi kalian tadi sudah disiapkan kaca, nanti silakan kamu taruh di sini. Kalau disiapkan sekarang ini ya sudah baru siapkan bawang merah, nanti silakan bawang merah disayat tempelkan di atas kaca ini. Kemudian kalian masukkan dicepit ya. Ada menjepit di situ, kalian selipkan. Coba perhatikan di sini. Ya, jadi kacanya nanti diselipkan. Oke, kelihatan ya? Ya, jadi ini kaca tujuannya diselip ini supaya tidak gerak nanti ya, supaya tidak jatuh, karena kalau jatuh ya objeknya nanti bisa berbahaya. Nah, setelah itu perbesarannya diatur yang kecil dulu. Nah, kalian karena ini menggunakan cahaya, kalian arahkan cermin ini di bawah. Ini ada cermin cekung. Nah, kalian arahkan ke mana? Ke arah datangnya cahaya. Kalau dari utara silakan ke utara. Kalau dari selatan bisa bergeser ke selatan, posisi arah cahaya. Oke ya? Sudah? Kemudian ada diafragma ini ya. Diafragma ini silakan, ini untuk menfokuskan cahaya itu ya, supaya kelihatan terang dan jelas. Ada ukurannya yang kecil, ada ukurannya yang lebar. Kalau lebar berarti cahayanya semakin banyak, ya. Kalau kecil semakin sedikit, artinya semakin mungkin lebih jelas lagi ya. Tuh. Baik, untuk memegang mikroskop yang benar ya seperti ini ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau memindahkan tempat, silakan megangnya, pegang di lengannya ini, kemudian tangan kiri menyangga. Jangan sampai misalnya kalian bawa seperti ini berisiko kena bentur benda lain, bisa jatuh dan pecah, mungkin kacanya pecah dan seterusnya. Nah itu, jadi hati-hati. Jadi kalian untuk menggunakan alat lab usahakan jangan ceroboh, harus hati-hati supaya tidak terjadi ya misalnya pecah dan seterusnya. Oke? Barangkali ada yang masih perlu ditanyakan? Kalau tidak ada, coba perhatikan. Jadi di sini ada
tempat objek itu bisa digerakkan ya. Nah, jadi pentas mekanis tadi ini bisa digerakkan naik dan turun. Tujuannya apa? Ya untuk mencari titik fokusnya tadi. Jadi gambar yang muncul, objek yang diamati supaya muncul dengan jelas. Nah, maka harus posisi pas ya, posisi tepat pada fokus, sehingga gambar itu tidak nampak buram tetapi nampak jelas ya. Kalau sudah nampak jelas baru kalian nanti silakan menggambar hasil pengamatan ya. Sampai di sini ada yang masih perlu ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Tidak ada ya? Nah, kalau tidak ada, silakan perwakilan satu anak ke depan. Jadi Pak bagi untuk bahannya ya, bahannya. Ini bahannya kita menggunakan bawang merah ya. Nah, coba perhatikan dulu sebentar. Jadi kalian untuk menyayat bawang merah itu silakan jangan sampai terlalu tebal ya, harus tipis ya. Nah, kemudian kalian tempelkan di sini di objek ya. Kalau misalnya gambarnya udah masih tidak jelas ya, dicoba lagi sampai objek itu nampak dengan jelas. Paham ya? Nah, jadi ditaruh di sini, kita cari cahaya. Kalau sudah cahayanya masuk, biasanya objeknya nampak ya, terang. Tinggal mengatur ini ya, mengatur pentasnya tadi. Kalau nanti sudah diatur, klik pas gambarnya jelas, nah itulah ya. Gambar sel bawang merah modelnya kayak mana silakan dibuat. Sip, jelas? Ya, kalau jelas silakan ke depan. Ini sudah Bapak siapkan ada ya. Untuk sementara yang 2 kelompok mungkin nanti gantian karena siletnya ada 4 ya. Ini silakan. Yang 2 kelompok nanti gantian ya. Oke. Ini bawang merahnya dulu. Ya, untuk siletnya bisa gantian, kalau sudah nyayat pinjam dulu ya. Bawang merahnya sudah dikasihkan ya. Oke. Silakan dicoba. Masing-masing kelompok gunakan teknik hati-hati. Ya, sip. Oke. Ya, silakan diamati, dicoba, diatur. Lakukan pengamatan. Ini kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Kelompok 1. Oke. Sampai ketemu gambar yang akan dibuat ya. Ini kelompok 2. Bagus. Nah, lanjut sayat yang tipis sehingga gambar akan bisa terlihat dengan jelas. Oke, kelompok 2. Lanjut, berikutnya kelompok 3 ini. Silakan masih proses menyayat ya. Oke, hati-hati ya, bagus. Lanjut kelompok 4 ya, ini berikutnya kelompok 4. Silakan disayat, hati-hati. Tempelkan tipis saja ya. Sayatnya tipis. Posisi usahakan yang ada warna itu, warna ungu ya. Ke samping gitu ya. Oke. Lanjut. Berikutnya kelompok berapa ini? Oh ya, kelompok 5. Kelompok 5 silakan. Dan bagus, sayat hati-hati. Jangan sampai terganggu nanti ya. Hati-hati kena silet kamu.
ya. Tolong diposisikan pas tengah objeknya, perbesarannya dikurangi, diputer, revolvernya diputer. Nah, yang kecil ya, yang pendek. Oke ya, kurang fokus. Kaca objek tolong dikeataskan, kaca objek dikeataskan, objek paskan pada lubang yang ada cahayanya itu. Ya, perbesarannya juga dipaskan, perbesaran yang kecil pas di atas objeknya. Yang kecil bukan itu yang besar itu. Ya, itu paskan, klik, itu berarti pas. Nah, sudah tinggal ngatur pemutar pentas mekanis. Ya, pemutar pentas mana yang tadi? Yang warna hitam itu. Bukan, pemutar yang di bawah. Nah, itu betul itu ya. Pemutarnya yang diputar. Yang kamu tunjuk tadi tuh. Bukan? Yang kamu tunjuk tadi. Mana? Bukan, di bawah. Nah, roda itu bisa diputar itu. Naik turun pelan-pelan. Ya, pelan-pelan, jangan dipaksa, kalau ke atas sudah tidak bisa turun. Nah, oke, lanjut ya. Ini berikutnya kelompok 6 ya. Kelompok 6 silakan. Perbesaran dimulai yang kecil dulu, nah. Yang kecil itu 4 kali biasanya ya. Ada 4, ada 10 kali, ada 20 sampai klik. Nah, berarti pas kan? Dan tolong cahaya, jangan lupa arah cahaya, posisi cermin memantulkan cahaya, jangan sampai terlalu miring. Kalau terlalu miring tidak mantul. Oke ya, terus posisi bisa menangkap cahaya ya. Oke, gimana ini kelompok 7? Sudah menemukan gambar hasil pengamatan? Sudah. Oke, kalau sudah, silakan kertas tadi diambil, dibagikan. Ya, kamu bagikan. Ini ya. Oke. Satu-satu per kelompok. Nah. Ya, dibagi untuk pengamatan hasil. Sudah menemukan gambarnya? Pokoknya kalau sudah muncul gambar, ya berarti sudah nampak hasil itu ya. Usahakan perbesaran kecil dulu. Perbesaran yang kecil. Berapa kali? 4 kali. Ya, coba. Di mana 4 kali? Nah, itu digeser. Turunkan yang paling pendek. Nah. Ya, itu udah. Oke. Ya, lebih kecil tidak apa-apa. Artinya objek kelihatan lebih komplit maksudnya. Ya. Memang lebih kecil tapi lebih komplit. Nah, oke. Nah, bagus. Ada yang masih kesulitan? Kelompok berapa yang masih bingung, kesulitan? Tidak ada ya? Kelompok belakang sudah, kelompok 4 dan 5. Tidak ada kesulitan? Gimana? Ada kesulitan? Oh ya, ini. Kenapa? Gerakannya pakai pemutar yang warna hitam tuh. Nah, turunkan ke atas kan, turun ke atas. Turun, kalau ke atas sudah full, turun. Nah, caranya begitu ya. Oke? Jadi bukan ke samping, tapi atas bawah. Ya, bagus. Dicoba perbesaran kecil dulu. Yang 4 kali.
arahkan pas di atasnya ya. Nanti kalau sudah nampak sampai klik ya, klik yang 4. Ada kan 4 kali? Masih bingung? Nah, sampai 4 kali silakan. Nanti gambar nampak lebih kecil objeknya tapi jelas ya. Objek lebih kecil tapi jelas. Sehingga bagus ya. Gimana? Sudah? Coba pakai perbesaran yang kecil. Terus sayatannya jangan terlalu tebal. Nah, kamu menyayatnya terlalu tebal sehingga mungkin gambarnya agak sulit terdeteksi. Ya, coba nyayat lagi yang tipis saja, tipis. Ya, pakai silet. Oke. Masih tetap pakai protokol kesehatan ya, jangan sampai ya, kalian dalam kondisi tanpa masker. Maskernya tetap dipakai. Bagus. Untuk menggambar silakan perbesarannya pakai yang 4 kali dulu. Kamu gambar, kalau sudah selesai boleh ditambah perbesarannya. Jadi jangan yang 20 kali, yang 4 kali dulu. Ya, kemudian 10 kali baru yang 20. Sehingga objeknya itu nanti akan bagus dari awal sampai berikutnya. Nah, ini kelompok 1 sudah menghasilkan gambar hasil pengamatan. Ini masih diarsir. Tetap pakai protokol kesehatan. Kelompok 2 ya, hasilnya bagaimana? Ya, bagus. Berikutnya kelompok 3 masih diarsir juga. Memang kadang nampak modelnya macam-macam, tapi yang penting kalian sudah melihat dengan jelas ya objek itu. Berikutnya kelompok 4, bagaimana hasilnya? Coba tunjukkan sini, Nak. Ya, ini alhamdulillah luar biasa. Kelompok 4 gambarnya sudah begitu jelas. Lanjut. Berikutnya kita ke kelompok 5. Gimana hasil pengamatan kelompok 5? Sudah? Oh ya. Selnya tolong diperjelas, selnya bagaimana bentuknya. Ya, perjelas. Oke. Kelompok 6. Oh, ini kelompok 6 hasilnya. Ya. Jadi kalau kalian membuat lebih dari 1, silakan dengan perbesaran yang berbeda. Perbesaran yang berbeda. Ya, minimal 2 perbesaran, 4 dan 10 yaitu ya, atau 4 dan 20 misalnya. Oh, ini kelompok 7 luar biasa, 1 tapi besar jelas ya. Oke. Masing-masing aktif. Jangan lupa prokes tetap dipakai. Karena masih masa pandemi, tolong tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan. Siti Aisyah, kami ingin menunjukkan hasil pengamatan kita. Ini adalah
dinding sel, dan yang berbentuk bulat-bulat kecil adalah intisel, dan yang bercairan ini adalah sitoplasma. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagus. Silakan. Dan objek kita dari kami ingin menunjukkan hasil pengamatan kita. Ya. Yang awal ini adalah dinding sel, yang berikut ini adalah inti sel, yang hasil ini adalah sitoplasma. Ya. Yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ingin membagikan pengamatan kami. Ini namanya intisel, yang lingkaran kecil dinding sel, yang diarsir namanya sitoplasma. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari kelompok 6 Muhammad Mafirusan. Kami ingin menunjukkan hasil pengamatan empat. Ini merupakan dinding sel, titik kecil merupakan inti sel, dan yang dihasil merupakan sitoplasma. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahman, kami ingin menunjukkan hasil pengamatan IPA. Di sini ada Dibaca. Kalian tadi sudah melakukan pengamatan dan hasilnya luar biasa. Jadi kalian sudah mendapatkan hasil pengamatan sel bawang merah, dan itulah ya, kalau kalian sungguh-sungguh pengamatan maka hasilnya nampak jelas ya. Dan dari sini kalian bisa mengambil hikmahnya bahwa ya, dalam makhluk hidup ternyata tersusun dari sel, dan hasil pengamatan menunjukkan ya, sel bawang putih itu sel bawang merah itu sangat kompleks sekali ya, bagian-bagiannya dan sebagainya. Artinya itu merupakan bagian makhluk hidup sebenarnya, makhluk hidup yang tersusun dari banyak sel. Nah, di antaranya tadi ada satu sel yang tergambar, atau mungkin ada beberapa sel, dan kalian sudah menunjukkan bagian-bagiannya. Jadi kesimpulannya bahwa kalian tadi sudah tahu bagian-bagian mikroskop dan bagian daripada sel bawang merah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat pelajaran kali ini. Akhirul kalam ya. Oh ya, sebelumnya jangan lupa kalian pelajari untuk materi berikutnya yang akan datang tentang organisasi ya, kehidupan ya. Baik, itu yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.